Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya yang bernama Dr. Fridianto, MPD. Tugas saya yaitu pengertian administrasi personalia pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian administrasi. Secara sederhananya, administrasi berasal dari kata Latin ad dan ministro. Ad mempunyai arti, yaitu kepada, dan ministro berarti melayani. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sini saya akan masuk ke dalam pengertian personalia. Personalia berasal dari kata personil, yaitu orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi atau lembaga dan mereka mendapatkan gaji atau imbalan atas sekolah meliputi guru dan pegawai lainnya. Adapun pengertian administrasi personalia. Administrasi personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pergerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendaya gunakan sumber yang ada secara efektif dan efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi personalia merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan sungguh-sungguh, serta dengan pembinaan secara kontinu oleh para pegawai penyelenggaraan pendidikan sekolah itu dengan baik dan hasil yang diinginkan. Di sini saya akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu proses administrasi personalia. Secara umumnya, proses administrasi personalia membicarakan tentang perencanaan, pengembangan antar hubungan personalia, kesejahteraan hingga penelitian personalia. Adapun poin dalam proses-proses ini, yang pertama, rencana pengadaan personil. Yang kedua, penataan, pengangkatan, dan penempatan calon pegawai atau personil. Yang ketiga, kenaikan pangkat, ujian dinas dan angkat kredit bagi kenaikan jabatan fungsional guru. Yang terakhir, yaitu pengembangan karir dan peningkatan mutu tenaga kependidikan. Ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan ketiga, fungsi administrasi personalia. Ada dua fungsi tugas dari personalia. Yang pertama, fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan. Perencanaan yang pertama yaitu proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang akan terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memberikan informasi yang perlu agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, pengadilan, yaitu fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana personalia yang sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar organisasi. Ke dalam fungsi yang kedua, yaitu fungsi operasional, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu pengadaan tenaga kerja. Fungsinya operasional dari manajemen personalia adalah berupa usaha untuk memperoleh jenis yang dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan sasaran organisasi. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan merupakan peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang diperlukan untuk presentasi kerja yang tepat. Yang ketiga, kompensasi. Fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai dan layak kepada personalia untuk sumbangan mereka kepada tujuan organisasi. Yang keempat, integrasi. Integrasi merupakan usaha untuk menghasilkan suatu rekonsiliasi yang layak atas kepentingan individu, masyarakat, dan organisasi. Yang kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan usaha untuk mengabdikan angkatan kerja yang mempunyai kemampuan dan mampu untuk bekerja. Yang keenam, pemutusan hubungan kerja. Jika fungsi pertama manajemen personalia adalah untuk mendapatkan karyawan, logis bahwa fungsi terakhir adalah memutuskan hubungan kerja.
dan mengembalikan orang-orang tersebut kepada masyarakat. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.